Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Syakir dengan NIM 085128228051. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba menghitung stok karbon menggunakan Google Earth Engine. Jadi tujuan dilakukannya praktikum ini, yang pertama itu agar mahasiswa dapat menghitung cadangan karbon biru yang tersimpan pada kawasan mangrove yang berbasis Google Earth Engine. Mahasiswa juga diharapkan dapat mengestimasikan stok karbon biru pada kawasan mangrove dengan menggunakan Google Earth Engine ini. Mungkin langsung saja untuk ke proses pengolahannya itu. Pertama itu kita buat rectangle area kajian yang akan kita analisis. Di sini saya membuat area kajian untuk wilayah Pulau Liat di Bangka Selatan sebagai lokasi untuk analisis pendugaan stok karbon pada kesempatan kali ini. Setelah itu setelah membuat poligon area, kemudian kita buat poligon mangrove. Kita buat poligon mangrove dengan settingan seperti pada layar. Itu import arts kita buat feature collection, kemudian property kita buat LC dan value itu 0. Jadi untuk mengindikasikan nilai mangrove dia akan dikategorikan sebagai nilai 0. Kemudian itu kita buat poligon non mangrove. Nah, untuk poligon non mangrove dengan settingan berikut kurang lebih sama, hanya diubah nilai value menjadi 1. Kemudian untuk selanjutnya itu kita buat poin non mangrove. Nah, di sini saya membuat 25 titik poin sampel non mangrove. Jadi di sini kita mengambil sampel kira-kira area mana yang bukan non mangrove, kita buat poin dengan import as sebagai feature collection, property LC dan value 1. Dan kemudian itu ada poin mangrove. Jadi di sini kita mengambil sampel poin area-area mangrove yang kita indikasikan sebagai mangrove dengan kurang lebih sama. Import as ini kita ubah ke collection, feature collection, property LC dan value itu kita buat 0. Nah, setelah kita membuat ROI atau area kajian, selanjutnya itu kita tinggal masukkan sintaks. Nah, di sini saya sudah melakukan pengolahan untuk sintaks yang digunakan dalam analisis pendugaan stok karbon menggunakan Google Earth Engine ini. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit sintaks-sintaks atau kode-kode inti dari pengolahan kali ini. Mungkin dimulai dari yang pertama. Di sini ada var sentinel mass function yang ini. Nah, ini digunakan untuk mengambil citra sentinel 2 dalam beberapa rentang waktu. Di sini juga ada keterangan tutupan awan, kriteria tutupan awan yang diambil. Nah, sintaks ini sangat penting karena dia mampu menghapus awan, memastikan pantulan cahaya yang dianalisis benar-benar berasal dari permukaan bumi. Di sini juga ada median,
Ini menghubungkan seluruh tumpukan citra yang sudah bersih menjadi satu citra tunggal dengan nilai tengah. Jadi dia menggabungkan seluruh data citra. Kemudian di sini untuk ke vegetation index. Nah, ini menggunakan NDVI. Jadi di sini sintak ini menghitung formula berbasis matematika menggunakan pantulan gelombang cahaya, yakni merah, band merah, kemudian red edge dan near infrared atau NIR. Nah, sintaks ini penting karena tumbuhan yang sehat memantulkan banyak inframerah dekat atau NIR dan menyerap cahaya merah. Di sini juga ada NDVI, di mana NDVI ini untuk melihat kerapatan dan kehijauan vegetasi. Kemudian high resi. Nah, ini untuk high resi ini sangat sensitif terhadap kandungan klorofil. Kalau kandungan klorofil kanopi. Jadi dia cocok untuk area yang rapat, tentunya di area mangrove, seperti di area mangrove yang rapat. Kemudian ada TRVI. Nah, ini menyorot biomasa vegetasi hijau. Jadi dia menggabungkan ketiga indeks. Ini memberikan informasi yang jauh. Dari ketiga indeks ini memberikan informasi yang jauh lebih kaya untuk membedakan mangrove dengan objek lain dibandingkan hanya melihat dengan citra asli. Kemudian di sini dilakukan klasifikasi random forest. Jadi script random forest ini menggunakan algoritma random forest yang berisi 1000 pohon keputusan. Jadi algoritma ini di training untuk menggabungkan data sampel poligon yang telah kita buat, yakni poligon mangrove dan non mangrove, dan variabel inputnya adalah band spektral satelit ditambah 3 indeks vegetasi yang kita hitung sebelumnya. Nah, jadi ini penting daripada menghitung mangrove secara manual. Jadi random forest ini dapat menilai mangrove berdasarkan nilai pantulan cahaya pada area sampel. Jadi dia bisa menebak atau mengindikasikan secara otomatis atau mengklasifikasikan secara otomatis seluruh pixel di pulau liat ini, apakah ini mangrove atau nilainya 0 ataupun non mangrove dengan nilai 1. Kemudian di sini dilakukan klasifikasi. Jadi ini adalah model algoritma GEE untuk mengambil titik sampel validasi dan membandingkan apa label aslinya LC dengan apa tebakan mesin. Jadi dengan confusion matrix ini dia dapat menunjukkan banyak tebakan yang benar dan yang meleset. Angka overall akurasi atau persentase total kebenaran dan kappa koefisien memberitahu kita apakah peta yang dihasilkan ini bisa dipercaya atau dapat dipercaya dalam pembelajaran ilmiah.
kemudian di sini membuat di sini memasking area mangrove. Jadi script ini membuat jaringan baru, di mana hanya pixel dengan nilai kelas 0 atau mangrove yang bernilai benar atau aktif. Nah, indeks vegetasi kemudian diupdate dengan masker ini. Jadi langkah ini penting, dia memotong indeks vegetasi, area daratan lain atau laut disembunyikan, sehingga kalkulasi karbon selanjutnya hanya dan murni dilakukan pada pixel yang teridentifikasi sebagai mangrove. Jadi dia memisahkan area laut ataupun area yang bukan mangrove, sehingga mempermudah untuk analisis pendugaan stok karbon. Kemudian mungkin yang terakhir itu nah ini untuk sintaks terakhir. Jadi ini digunakan untuk mengubah data pixel spektral menjadi angka kuantitatif. Nah, ini sintaks digunakan untuk mengestimasi biomasa karbon. Kemudian ini, setelah kita menyesuaikan sintaks yang kita gunakan, ini tinggal kita run. Nah, selanjutnya itu hasilnya akan tampil seperti ini. Nah, ini sepertinya terkendala jaringan sedikit lemot. Jadi dia tuh sini untuk nilai di bagian konsol ini kita dapat melihat total nilai blue carbon stock mangrove di daerah Pulau Liat ini ya. Namun nilai ini hanya penjumlahan mentah dari kalkulasi algoritma GEE ini. Dia belum menjadi nilai akhir dari total blue carbon stock di area Pulau Liat ini. Di sini menunjukkan nilai total carbon stock di Pulau Liat ini sekitar 27 juta lebih, yang merupakan nilai penjumlahan langsung dari angka di dalam seluruh pixel mangrove pada sintak yang telah kita buat. Nah, untuk mendapatkan total stok karbon yang sebenarnya itu kita kalikan angka mentah dari GEE dengan luas 1 pixel dalam hektar. Jadi karena luas 1 pixel itu sama dengan 10 meter dikali 10 meter atau 100 meter persegi, karena 1 hektar adalah 10.000 meter persegi, maka luas 1 pixel itu sekitar 100, luas 1 pixel itu 100.000 per 100 per 10.000, sama dengan 0,01 hektar. Nah, untuk mendapatkan total stok karbon, kita tinggal mengalihkan angka mentah dari GEE dengan luas 1 pixel dalam hektar. Untuk wilayah Pulau Liat ini, itu untuk nilai stok karbonnya itu sekitar 276.000 sekian. Mungkin sekian pengolahan dari saya.
Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.